Hantu wanita cantik yang tenggelam dan menghantui pantai di malam hari. Dahulu kala, di sebuah desa yang tenang dan damai yang terletak di tepi Danau Orit, hiduplah seorang wanita yang sangat cantik. Namanya Iliana, dan kehadirannya seperti hembusan udara segar, memikat siapa saja yang bertemu dengannya. Penduduk desa membicarakan dirinya dengan penuh hormat, karena ia tidak hanya cantik tetapi juga lembut hati, dan kebaikannya dikenal luas. Tawa Iliana mampu mencerahkan hari yang paling gelap, dan matanya, yang berwarna seperti danau itu sendiri, berkilau dengan janji cinta yang tampak tak berujung, seperti cakrawala yang luas. Pada suatu hari musim panas yang penuh keemasan, ketika matahari terhampar malas di langit dan danau berkilau seperti kaca, Iliana bertemu dengan seorang pria. Namanya Adrian, seorang pengembara dengan mata gelap yang misterius, seakan menyimpan rahasia dari tempat-tempat jauh di luar desa. Ia tiba pada suatu sore, lelah setelah perjalanan panjang, dan mencari tempat berlindung di tepi desa. Sejak saat itu, Iliana dan Adrian merasakan hubungan yang instan, ikatan yang seolah sudah ada sejak zaman yang sangat lama. Seperti mengenali jiwa satu sama lain dari kehidupan sebelumnya. Cinta mereka berkembang dengan cepat, seperti bunga yang mekar di musim semi. Mereka menghabiskan hari-hari mereka berjalan di sepanjang tepi danau, tangan mereka saling bergandengan, memandang ke perairan biru yang luas. Bagi penduduk desa, ini adalah cerita cinta yang tertulis di bintang-bintang. Namun, seperti halnya semua persatuan yang sempurna, takdir seringkali kejam, dan sepertinya takdir tidak pernah baik bagi Iliana dan Adrian. Suatu hari, tanpa peringatan, Adrian menghilang. Ia pergi tanpa meninggalkan surat, jejak, atau penjelasan. Ia tiba-tiba lenyap seolah-olah angin itu sendiri telah mencurinya. Iliana, yang cemas dan bingung, mencari ke seluruh penjuru desa dan bukit sekitarnya, memanggil namanya, suaranya semakin lemah seiring berlalunya waktu. Penduduk desa pun ikut mencari ke danau. Menyusuri tepi danau dan hutan lebat yang membatasinya, namun tak ada tanda-tanda Adrian. Seakan-akan ia telah ditelan oleh bumi itu sendiri. Hari berganti minggu, dan kesedihan Iliana semakin dalam. Ia menghabiskan setiap saat dekat dengan air, berharap sungguh-sungguh bahwa Adrian akan kembali. Bahwa ia akan muncul dari bayang-bayang pepohonan dan mengatakan bahwa semua ini adalah kesalahan besar. Namun pria yang ia cintai tak kunjung datang. Pada malam bulan purnama, ketika udara terasa penuh dengan misteri, Iliana tak sanggup lagi menanggung kesedihannya. Ia pergi ke danau, seperti yang telah dilakukannya berkali-kali sebelumnya, tetapi malam itu berbeda. Cahaya bulan menyinari air dengan kilauan hantu, membuat danau terlihat seperti cermin yang memantulkan langit. Dengan setiap langkah, Iliana merasa seolah-olah ia ditarik ke dalam inti danau itu. Ke kedalaman yang dingin dan gelap, di mana ia mungkin dapat menemukan cintanya kembali. Di sana, di tepi berbatu, Iliana berdiri sendirian. Suaranya, rapuh dan patah, memanggil Adrian. Kata-katanya bergetar di angin. Adrian, tolong kembali padaku. Suaranya hampir tak terdengar, tertelan oleh luasnya danau. Tetapi ia memanggilnya lagi, kali ini lebih keras. Hatinya hancur dengan setiap kata. Adrian, cintaku, di mana kau? Danau itu hanya menjawab dengan suara gemercik air yang menyentuh tepi. Namun ia terus memanggil. Seiring berjalannya waktu, ia semakin putus asa, tangisannya semakin keras, semakin panik. Penduduk desa yang tinggal di dekatnya dapat mendengarnya, tetapi tak seorang pun yang berani keluar untuk menghiburnya. Mereka tahu, jauh di dalam hati mereka, ada sesuatu yang salah, sesuatu yang kuno dan terlarang yang mulai terbangun di dalam air. Kemudian, seolah-olah danau itu sendiri mendengar tangisannya, angin mulai bertiup, dan air beriak. Iliana melangkah lebih dekat ke tepi, napasnya semakin cepat, jantungnya berdegup kencang. Ia merasakan tarikan aneh, seolah-olah air itu sendiri memanggilnya, mendesaknya untuk lebih dekat. Tanpa berpikir dua kali, ia melangkah ke dalam danau, air dingin itu merayap ke pergelangan kakinya. Lalu ke lututnya, dan tak lama kemudian menelannya seluruhnya. Matanya, yang terbelalak terkejut, menatap keluar, melihat air yang semakin dalam. Dan dengan napas terakhirnya, ia membisikkan nama Adrian sekali lagi, saat danau menutupinya, membawa tubuh dan jiwanya ke dalam pelukan dinginnya. Namun kematian bukanlah akhir bagi Iliana. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Beberapa orang mengatakan bahwa jiwanya ditelan oleh danau, terikat selamanya pada airnya.
Yang lain percaya bahwa kutukan kesedihannya terlalu kuat untuk dibendung di dunia ini. Apapun kebenarannya, legenda mengatakan bahwa pada malam-malam bulan purnama, ketika udara penuh dengan misteri dan air berkilau seperti perak, hantu Ilyana muncul dari kedalaman danau. Ia muncul sebagai sosok yang bersinar, pucat seperti bulan, dengan rambut panjang gelap yang mengalir seperti sungai Sutra. Matanya, yang masih berwarna seperti danau, dipenuhi dengan kesedihan abadi. Seolah-olah ia sedang mencari sesuatu, atau seseorang, yang hilang darinya selamanya. Dan ia memanggil, suaranya lembut pada awalnya, seperti bisikan yang dibawa angin, kemudian semakin keras. Semakin putus asa, semakin mengerikan. Adrian, cintaku, di mana kau? Penduduk desa mengenal suaranya dengan baik, dan mereka membicarakannya dengan suara pelan. Memperingatkan para pelancong untuk menjauh dari danau pada malam hari. Karena bagi mereka yang mendengar suaranya, mereka mengatakan, tak akan pernah sama lagi. Beberapa dari mereka tertarik untuk masuk ke dalam air, tak pernah terlihat lagi. Yang lain dihantui oleh visi wanita di danau, sosok hantu yang muncul dalam mimpi mereka. Memanggil mereka ke dalam air dingin dan gelap. Dan demikianlah, cerita tentang Ilyana terus hidup, diturunkan dari generasi ke generasi. Sebuah kisah tentang cinta yang hilang dan roh gelisah yang tak akan pernah menemukan kedamaian. Hingga hari ini, penduduk desa menghindari danau pada malam-malam sunyi bulan purnama. Ketika udara tebal dengan kesedihan masa lalu dan suara hantu danau Orit menggema melalui keheningan, menjangkau apa yang tak bisa ia miliki, cinta yang hilang.